wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indit Katwa dengan NIM 1323035. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi seputar advertising and promotion practice. Nah, dalam dunia pemasaran yang dinamis saat ini, upaya untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap sebuah brand ini, terutama di tahap awal pengembangan usaha, seringkali sangat terbantu dengan adanya iklan berbayar. Iklan ini dapat hadir dalam berbagai bentuk, baik melalui platform digital yang menawarkan ketargetan yang presisi maupun melalui media konvensional yang memiliki jangkauan yang luas. Namun, penting untuk dipahami bahwa sebuah brand juga memiliki potensi untuk dikenal secara organik, tumbuh dan berkembang melalui strategi komunikasi yang tepat dan terencana. Nah, disinilah konsep Integrated Marketing Communication atau IMC hadir sebagai sebuah pendekatan yang sangat relevan. Nah, IMC dapat didefinisikan sebagai cara kita menyusun dan mengintegrasikan strategi komunikasi yang konsisten dengan tujuan menyampaikan pesan yang seragam dan terpadu kepada target konsumen. Pesan ini disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia, yang mana setiap saluran memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Nah, saluran-saluran tersebut meliputi advertising, public relation, personal selling, direct marketing, dan sales promotion. Lebih dari sekedar menyampaikan pesan, IMC ini menekankan pentingnya keselarasan pesan dengan brand positioning. Brand positioning adalah cara sebuah merek membedakan dirinya di benak konsumen dengan memastikan pesan-pesan komunikasinya ini sejalan dengan brand positioning. Merek tersebut akan lebih mudah dikenali, diingat, dan diasosiasikan dengan nilai-nilai tertentu oleh audiensnya. Nah, IMC ini memiliki beberapa kategori utama dalam jalur komunikasinya yang masing-masing memainkan peran spesifik dalam keseluruhan strategi. Nah, advertising. Yang pertama ada advertising. Hal ini merupakan bentuk komunikasi non-personal yang dirancang untuk membujuk dan mempengaruhi persepsi serta perilaku audiens. Nah, iklan ini dapat memanfaatkan berbagai media dari televisi dan radio hingga platform digital dan media sosial untuk menjangkau segmen pasar yang spesifik. Lalu ada sales promotion. Nah, strategi ini melibatkan penggunaan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian produk atau jasa. Insentif ini dapat berupa diskon harga, kupon, hadiah, kontes atau event atau program loyalitas lainnya. Nah, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan urgensi dan memotivasi konsumen untuk segera bertindak. Yang selanjutnya ada public relation atau PR. PR ini berfokus pada membangun dan memelihara hubungan positif antara perusahaan dan konsumennya. Hal ini melibatkan pengelolaan reputasi, penanganan isu publik, dan komunikasi krisis. Divisi Humas seringkali memainkan peran penting dalam melaksanakan fungsi PR, terutama di organisasi besar seperti BUMN. Nah, PR ini tidak hanya tentang menyampaikan informasi positif, tetapi juga tentang mendengarkan umpan balik dari publik dan meresponnya dengan tepat. Nah, brand visibility ini adalah strategi untuk memastikan bahwa produk atau merek tetap terlihat oleh konsumen tanpa harus bergantung pada iklan tradisional. Salah satu contoh klasiknya dari brand visibility sendiri adalah penggunaan logo yang kuat dan mudah diingat yang menjadi identitas visual merek dan menciptakan asosiasi positif yang ada di benak konsumen. Lalu ada digital platform. Di era digital ini, media tradisional pun telah memperluas jangkauannya dengan memanfaatkan digital platforms. Nah, website brand sendiri tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan bahkan melakukan penjualan secara online. Nah, media sosial, pemasaran email atau marketing email, dan aplikasi seluler juga menjadi komponen penting dan dari strategi IMC digital sendiri. Lalu yang terakhir ada personal contact. Nah, dalam beberapa situasi, pendekatan yang lebih personal dan manusiawi dalam pemasaran dapat sangat efektif. Personal contact sendiri melibatkan interaksi langsung antara merek dengan konsumennya yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah, umpan balik langsung dan membangun hubungan yang lebih kuat
antara brand dan dengan konsumen. Layanan akun virtual merupakan salah satu contoh bagaimana personal context sendiri dapat diimplementasikan dalam konteks digital. Nah, di tengah keragaman elemen ini, message konsistensi pesan adalah hal yang mutlak. Semua pesan pemasaran terlepas dari saluran yang digunakan harus menyampaikan tema, nilai, dan brand positioning yang sama. Hal ini penting untuk membangun citra merek yang kuat dan menghindari kebingungan di benak konsumen sendiri. Perlu diingat juga bahwa meskipun fenomena viral yang tren saat ini dapat memberikan exposure yang cepat, efeknya itu seringkali hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, IMC ini menekankan pada pembangunan merek jangka panjang melalui komunikasi yang konsisten dan terintegrasi. Nah, IMC sendiri merupakan ekosistem yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Pihak-pihak utama yang terlibat itu meliputi yang pertama ada pengiklan, yang kedua ada agensi, yang ketiga ada media, yang keempat ada supplier. Nah, setiap pihak memainkan peran penting dalam seluruh proses IMC mulai dari tahap perencanaan, strategis hingga produksi materi pemasaran dan penyebaran campaign melalui berbagai media termasuk video dan teknologi digital. Nah, dalam konteks media terdapat 3 jenis utama yang perlu dipahami, yaitu yang pertama ada paid media. Nah, paid media ini adalah media yang dibayar untuk mendapatkan pesan pemasaran seperti iklan di televisi, radio, media cetak, atau platform media sosial. Nah, paid media ini menawarkan kontrol penuh atas pesan dan penempatan, tetapi membutuhkan investasi finansial yang banyak seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada owned media. Media ini atau saluran komunikasi yang dimiliki ini dapat dikendalikan oleh merek itu sendiri, seperti website, blog, akun media sosial, atau emailnya sendiri. Nah, on media ini memberikan merek fleksibilitas untuk membuat konten dan membangun hubungan dengan audiens, tetapi membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menarik dan mempertahankan perhatiannya. Lalu ada earned media. Nah, eksposur yang didapatkan dari earned media ini didapatkan secara organik seperti itu, tanpa membayar seperti ulasan pelanggan, liputan media, atau word of mouth. Nah, earned media ini seringkali dianggap sebagai bentuk promosi yang paling kredibel karena berasal dari sumber yang independen dan terpercaya. Nah, selain memahami struktur industri, pemahaman yang mendalam tentang customer journey juga sangat penting dalam IMC. Customer journey adalah representasi visual dari pengalaman pelanggan dengan sebuah merek, mulai dari titik kontak pertama konsumen hingga interaksi jangka panjang. Hal ini mencakup semua tahapan yang dilalui konsumen, mulai dari menyadari kebutuhan, mencari informasi, mempertimbangkan produk atau jasa yang berbeda, melakukan pembelian, menggunakan produk atau jasa tersebut, hingga akhirnya menjadi pelanggan yang loyal. Nah, tahapan utama dalam customer journey ini meliputi yang pertama ada awareness. Tahapan ini, konsumen pertama kali mengenal merek melalui berbagai saluran seperti iklan, media sosial, atau rekomendasi dari orang lain. Lalu ada consideration. Nah, setelah menyadari adanya kebutuhan atau masalah, konsumen ini mulai mencari informasi dan membandingkan berbagai pilihan yang tersedia. Lalu ada yang ketiga ada purchase. Nah, tahap ini itu ketika konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tersebut, bisa melalui saluran seperti toko fisik, website e-commerce, atau aplikasi lainnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada service. Nah, setelah pembelian, konsumen ini mengharapkan layanan yang baik dari merek tersebut, seperti dukungan pelanggan, pengiriman yang cepat, atau garansi produk tersebut. Lalu yang terakhir ada loyalty dan expansion. Nah, jika konsumen puas dengan pengalaman mereka tadi, mereka memiliki potensi untuk menjadi pelanggan yang loyal dan melakukan pembelian secara berulang. Seperti itu. Nah, kompleksitas IMC ini menuntut agar setiap strategi utama ini memiliki tujuan yang berbeda dan terukur. Nah, yang pertama ada tujuan periklanan. Tujuan periklanan ini seringkali didasarkan pada model tradisional yang seperti piramida atau corong pembelian. Nah, tujuan ini dapat mencakup peningkatan kesadaran merek, perubahan
sikap konsumen atau dorongan untuk melakukan tindakan tertentu. Lalu ada tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan ini biasanya lebih berfokus pada respon langsung dan terukur. Contohnya termasuk peningkatan penjualan jangka pendek, peningkatan traffic toko, atau peningkatan partisipasi dalam event. Lalu ada tujuan hubungan masyarakat. Tujuan hubungan masyarakat sendiri seringkali terkait dengan earned media atau liputan media gratis. Nah, pengukuran efektivitas PR-nya dapat melibatkan perhitungan nilai dari liputan media yang diperoleh. Misalnya dengan mengalihkan jumlah ruang atau liputan dengan biaya iklan yang setara. Lalu ada tujuan visibilitas merek. Nah, tujuan visibilitas merek sendiri berfokus pada peningkatan exposure produk atau layanan melalui saluran selain iklan tradisional, promosi penjualan, atau hubungan masyarakatnya. Lalu ada tujuan kontak personal. Tujuan kontak personal ini sangat terkait dengan fungsi spesifik yang terlibat dalam interaksi tersebut. Misalnya tujuan untuk tim penjualan dapat mencakup jumlah janji temu yang dijadwalkan per minggu atau jumlah presentasi penjualan yang dilakukan kepada calon pelanggan. Lalu yang terakhir ada sasaran digitalnya. Sasaran digital seringkali merupakan yang paling kompleks dalam aktivitas IMC karena melibatkan berbagai metrik baru yang unik untuk setiap media atau platform digitalnya. Nah, alokasi anggaran merupakan elemen inti dari keputusan IMC dan ini selalu melibatkan perkiraan penjualan dan metode yang digunakan untuk membuat perkiraan tersebut. Biasanya rasio iklan terhadap penjualan dalam industri tertentu digunakan sebagai titik awal yang kemudian disesuaikan dengan usulan kenaikan atau penurunannya. Nah, alokasi dana IMC biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase dan kemudian dikonversi menjadi angka yang absolut untuk setiap strateginya. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk menghitung anggaran IMC, yaitu yang pertama ada pola historis, yang kedua ada peningkatan tahunan, yang ketiga ada rasio industri, yang keempat ada presentasi penjualannya, lalu ada jumlah tetap per unitnya, ada lalu strategi pasarnya itu gimana, terus tujuan IMC-nya itu gimana, model medianya, keunggulan kompetitifnya, lalu titik impas atau break even points-nya, lalu masuknya merek baru tersebut. Nah, dalam era digital ini, algoritma prediktif yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI ini menjadi semakin penting dalam mengantisipasi perilaku konsumen dan mengoptimalkan anggaran pemasaran. Nah, saran menetapkan tujuan IMC penting untuk memastikan bahwa tujuan itu bisa spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound atau biasanya disingkat dengan SMART. Nah, strategi alokasi anggaran melibatkan keputusan tentang bagaimana mendistribusikan dana di antara berbagai kategori IMC, wilayah geografis, periode waktu, dan target audiens. Nah, alokasi anggaran ini juga dapat bervariasi berdasarkan siklus hidup produk dengan alokasi yang berbeda untuk tahapan perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunannya. Selain itu, anggaran IMC dapat dialokasikan berdasarkan periode waktu yang berbeda, seperti tahunan, tribulanan, bulanan, atau bahkan mingguan tergantung pada kebutuhan bisnisnya. Nah, terakhir, alokasi anggaran ini dapat mempertimbangkan potensi geografis dengan mengalokasikan lebih banyak dana ke wilayah dan potensi penjualan yang lebih tinggi. Lalu, kreativitas ini juga memainkan peran penting dalam periklanan dan IMC nih. Nah, meskipun mudah untuk mengenali hasil dari kreativitas, akan tetapi juga sulit untuk mendefinisikan dan menjelaskan prosesnya yang secara tepat. Secara umum, kreativitas dapat dianggap sebagai proses kognitif yang menghasilkan ide-ide baru, solusi yang inovatif, dan produk yang unik. Kreativitas juga memiliki dimensi subjektif, transformatif, perilaku, dan bahkan menghibur. Ada berbagai cara untuk mendefinisikan kreativitas, tetapi salah satu definisi yang umum adalah proses menggabungkan ide, konsep, fakta, dan objek fisik yang sudah ada dengan cara-cara yang baru, yang unik, mengejutkan, menghibur, dan bahkan bernilai. Lalu fisiologi otak ini sendiri memainkan peran penting dalam kreativitas. Dengan otak kiri yang terlibat dalam pemikiran rasional
dan bahasa, lalu ada otak kanan yang menjadi sumber utama emosi, pemrosesan visual, dan pemikiran kreatif. Nah, pengembangan ide kreatif seringkali melibatkan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada tahapan persiapan, yaitu melibatkan riset pemasaran untuk memahami target audiens sendiri. Lalu ada inkubasi. Nah, setelah riset tadi, penting untuk memberikan waktu bagi ide-ide ini untuk berkembang dan berproses di alam bawah sadarnya. Lalu ada iluminasi. Nah, iluminasi ini momen dimana kita itu kayak menemukan ide kayak ketika ide kreatif itu muncul secara tiba-tiba seperti itu. Lalu ada evaluasi, yaitu tahap terakhir melibatkan pemeriksaan ide dengan logika dan analisis kritis untuk memastikan bahwa ide tersebut itu relevan atau layak dan efektif untuk dimunculkan seperti itu. Ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas, termasuk brainstorming, olahraga, pengembangan kemampuan intelektual, dan visualisasi. Nah, persona pembeli sendiri adalah representasi fiktif dari pelanggan yang ideal untuk sebuah merek. Membuat persona pembeli membantu pemasar untuk lebih memahami target audiens mereka dan menciptakan pesan pemasaran yang lebih relevan dan efektif. Nah, kerangka kerja storytelling sendiri merupakan pendekatan yang komunikatif, pendekatan komunikasi yang kuat yang melibatkan penggabungan berbagai elemen seperti gaya komunikasi, metode ekspresi, dan interpretasi kreativitas. Nah, segitu saja penyampaian materi dari advertising dan promotion practice sendiri. Nah, apabila ada kata atau penyampaian materi yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.